Selamat pagi siswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini Pak Guru akan menyajikan materi yang berjudul Pendidikan Mental untuk Motivasi Belajar Siswa. Untuk supaya kita bisa belajar, kalian bisa belajar dengan baik, yang pertama itu harus kita punya motivasi dulu ya. Motivasinya apa? Tujuannya apa belajar? Ya. Supaya apa? Supaya tujuan itu akan tercapai. Jadi kita harus punya motivasi dulu, semangat. Yang paling utama adalah semangat dalam diri sendiri. Itu unsur terbesar keberhasilan suatu tujuan. Baik, sebelum kita lanjut materi, Pak Guru akan menyampaikan biodata Pak Guru, itu nama Ayu Agus Supriyanto, SPD, tempat tanggal lahir Merauke 17 Agustus 1976. Alamat sekarang jalur 4 atas SP3 Pravi. Status menikah, istri 1, anak 3. Mengajar, Pak Guru mengajar di SMK Negeri 4, mengajar mata pelajaran PJOK. Email yang Pak Guru punya itu agus.ayu@gmail.com. Materi yang akan Pak Guru sampaikan saat ini adalah tentang pendidikan mental untuk motivasi belajar siswa. Untuk supaya kita belajar dengan baik, yang pertama adalah kita harus mempunyai motivasi atau semangat. Semangat yang paling utama, presentasi terbesar adalah motivasi atau semangat dalam diri sendiri. Ada juga motivasi ekstern atau motivasi dari luar. Ya, yang paling utama adalah motivasi atau semangat di dalam diri sendiri. Itu yang akan persentase terbesar untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan untuk belajar. Pengertian pendidikan mental yaitu suatu usaha sadar yang dilakukan untuk memelihara, melatih dan mengarahkan batin dan watak manusia atau mental yang lebih baik supaya menjadi manusia seutuhnya. Ya. Jadi usaha yang kita lakukan harus dengan kesadaran penuh. Ya. Jangan tanpa kesadaran atau dengan paksaan atau bahkan di luar kesadaran. Pengertian mental dapat diartikan juga sebagai sosok manusia yang mempunyai kekuatan baik fisik maupun psikis dan mampu mengadakan perubahan-perubahan yang baik dalam tingkah laku dan sikap di masa yang akan datang di dalam lingkungannya. Menurut Abu Amadi, mengutarakan pembinaan mental yang baik yaitu dengan cara yang pertama, mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri manusia. Ya, potensi dalam diri manusia atau dalam diri kita atau diri kalian, pada dasarnya kita semua mempunyai potensi, ya, terutama potensi-potensi yang dibawa sejak lahir atau bakat, talenta. Tetapi bakat dan talenta itu juga harus dikembangkan, jangan dibiarkan. Harus dikembangkan, dilatih, ya, supaya muncul potensi-potensi atau bakat pada diri manusia atau diri kalian. Yang kedua, yaitu memberikan pencerahan batin dengan memberi kemampuan melihat rangkaian problem yang sedang dihadapi. Yang ketiga, membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan. Menurut ahli berikutnya lagi yang Pak Guru kutip saat ini, yaitu menurut Balnadi Sutadipura, mengemukakan dalam bukunya yang berjudul Kompetensi Guru dan Kesehatan Mental. Pembinaan mental
itu dengan cara yang pertama menanamkan nomos atau aturan pada diri sendiri. Yang kedua, menanamkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, menanamkan rasionalitas dan common sense atau merasa ingin diakui. Yang keempat, pembinaan mental itu dengan cara menanamkan disiplin. Ya, sesuatu tanpa disiplin kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Disiplin dalam hal-hal yang kecil dulu ya. Kalau kalian di dalam keseharian mau sekolah di SMK Negeri 4 ini kita masuk jam 7.30 ya. 7.15 sudah di sekolah ya, 15 menit kita mengadakan apel pagi ya. Kita berdoa, setelah itu kita menyiapkan mental kita untuk menghadapi pelajaran di hari itu ya. Jadi jam 7.15 sudah hadir di sekolah, di lingkungan sekolah. Jam 7.30 kita sudah mulai dengan pelajaran pertama ya. Jadi disiplin ya, disiplin dalam hal kehadiran ya, dalam hal waktu, dan juga disiplin dalam berpakaian ya. Berpakaian memang tidak akan mempengaruhi tubuh kita, tetapi kebanyakan akan mempengaruhi penilaian orang ya. Karena sesuatu yang ditetapkan biasanya itu penilaian orang ya. Jadi kita merasa sudah baik, tapi menurut orang lain belum baik. Apalagi menurut kita belum baik, menurut orang lain tambah lagi belum baik ya. Jadi disiplin unsur utama dalam hal keberhasilan ya. Di dalam hal belajar, disiplin juga perlu kita terapkan ya. Yang pertama kita membuat jadwal ya, membuat jadwal di satu hari itu ya. Mulai dari bangun pagi sampai tidur, bangun lagi, semuanya terjadwal. Jadi jadwal itu kita susun, kita taruh di dinding kan, ya, ditempel yang dekat-dekat dengan penglihatan kita, supaya kita tahu, oh jadwal saya hari ini jam ini apa, supaya kita berdisiplin dalam hal waktu. Kita lanjut, menurut ahli yang berikutnya, yaitu menurut Robert Pick dalam buku Kompetensi Guru dan Kesehatan Mental, mengungkapkan untuk menanamkan mental yang baik adalah dengan cara menanamkan yang pertama adalah inisiatif atau alpuka, yaitu tidak mudah terpengaruh. Ya, remaja saat ini kebanyakan mudah terpengaruh ya, tidak mempunyai pendirian. Tidak semua ya, tapi kebanyakan ya. Jadi suruh ke depan iya, disuruh ke belakang oke, disuruh ditarik ke kanan yes ya, ditarik ke kiri diajak ke kiri nah ini tidak mempunyai pendirian. Ini kebanyakan remaja seperti itu ya. Jadi kita harus sebagai remaja juga harus tetap ya, mempunyai pendirian atau tidak mudah terpengaruh. Yang berikut untuk menanamkan mental yang baik adalah dengan self directing atau sifat untuk berani menetapkan arah hidup atau perbuatan yang diyakininya. Yang ketiga, emotional maturity, yaitu kedewasaan emosi, yaitu kemampuan untuk melakukan reaksi terhadap yang dialaminya, dilihatnya, didengarnya, dirasakan, dibacanya, dan tidak mudah terpengaruh secara berlebihan. Ini dewasa dalam hal emosi. Jadi dewasa tidak hanya dalam bentuk fisik saja, tapi dewasa dalam hal emosi atau
kejiwaan atau keinginan. Keinginan sesuatu itu juga disebut dengan emosi jiwa. Ya, jadi dalam hal ini kalian walaupun levelnya remaja, tetapi emosinya juga harus dewasa. Berikut yang keempat, yaitu self-realizing drive. Suatu kemampuan untuk atas kemampuan sendiri adalah melakukan segala sesuatu dengan mengarahkan kemampuan yang ada padanya. Jadi kemampuan yang ada pada diri kita, kita kembangkan, kita keluarkan apa yang ada. Walaupun itu mungkin kemampuannya sedikit menurut kita, tapi mungkin berarti bagi orang lain. Yang kelima, cara menanamkan mental yang baik yaitu dengan self-acceptance, atau sikap yang tidak menimbulkan penyesalannya atas kehadiran di dunia ini. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan situasi hidup yang tidak baik, jangan menyalahkan orang tua. Ya. Kenapa orang tua melahirkan saya? Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi kita tidak boleh mengutarakan penyesalannya kita. Ya. Karena kita hadir di dunia ini juga bukan keinginan orang tua. Ya. Kita hanya menjalankan, orang tua hanya menjalankan takdir, ya, atau irodat, garis ketentuan Tuhan. Yang keenam, yaitu respect for other, atau menaruh rasa hormat terhadap orang lain. Menaruh rasa hormat terhadap orang lain ini sangat penting, ya. Jadi walaupun kita merasa kita ini sebenarnya lebih hebat, tetapi kita harus tetap menaruh hormat kepada orang lain, ya. Apalagi orang yang lebih tua, ya, lebih dewasa, ya, apalagi dengan orang tua, apalagi dengan guru. Kita harus menaruh hormat yang besar terhadap mereka. Berikut Pak Guru kutip lagi dari seorang ahli saraf dari Jerman, berasal dari Jerman, yang bernama H. Sul, mengemukakan pendidikan mental dilakukan dengan pelatihan autogenik, yaitu salah satu teknik terapi medis yang didasarkan pada pelatihan mental, sehingga orang yang bersangkutan mampu secara sadar mengantarkan dirinya ke dalam keadaan yang kurang stabil, atau disebut keadaan Provo-Provdis Hess, dengan cara yang pertama yaitu memusatkan satu perasaan terhadap beban yang sedang dialaminya. Yang kedua yaitu dengan cara sensasi atau kesan, dalam ini kesan hangat di anggota badan. Kalau badan kita sudah merasa hangat, pasti biasanya otomatis itu nanti otak kita juga akan hangat. Kalau otak hangat, pasti yang keluar itu adalah pikiran-pikiran yang positif. Ya. Walaupun kita mungkin sebenarnya kita punya kekurangan, ya, kekurangan dalam segala hal. Tapi karena badan kita hangat, otak kita fresh, ya, yang keluar juga hal-hal yang positif. Yang ketiga, yaitu mengatur detak jantung. Nah, ini mengatur detak jantung ini sangat penting. Ya. Jadi kalau kita tidak mengatur detak jantung, karena apa? Jantung ini adalah salah satu organ, ya, organ tubuh yang paling vital yang mengatur kehidupan hidup kita atau tubuh kita. Ya. Tanpa jantung, ya, tubuh kita, badan kita, fisik kita yang ganteng, yang cantik, ya nggak ada apa-apanya, alias menjadi mayat atau jenazah. Ya, kalau orang ganteng, orang cantik, tapi nggak punya jantung, alias jadi mayat, kira-kira ada di tengah jalan gitu, kamu mendekat nggak? Ya paling dari jauh saja. Ya. Karena apa? Karena itu mereka sudah jadi jenazah atau jadi mayat. Jadi mengatur detak jantung ini sangat penting, ya, karena dengan mengatur detak jantung akan mempengaruhi juga pikiran atau
apa yang kita pikirkan menjadi hal-hal yang positif. Jadi kalau jantung tidak teratur, atau biasa kalau di dalam olahraga itu jantungnya ngos-ngosan, ya kalau remaja kalau jantungnya cepat tuh masih bisa dikendalikan. Tapi kalau yang sudah umur 40-an, ya, apalagi 50, kalau sudah jantungnya cepat, nah ini berbahaya. Itu biasanya darah tinggi, cepat langsung berhenti, alias kolap, atau orang bilang gagal jantung. Nah ini harus diatur jantung kita. Yang berikut adalah konsentrasi pasif pada pernapasan. Nah ini sama ya, konsentrasi pernapasan dengan detak jantung. Jadi kalau jantungnya detaknya cepat, ya kita harus atur. Caranya apa? Caranya dengan menarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut, ya. Tahan dulu pakai hitungan, ya, 5 detik atau hitungan 5, keluarkan lagi lewat mulut pelan-pelan, ya. Tarik lagi 2-3 kali supaya jantung kita teratur. Jantung kita teratur berarti napas kita menjadi teratur juga, ya. Yang berikut adalah dengan cara menurut ahli Jerman ini, ya. Cara yang keempat, kelima, yaitu mengupayakan kesejukan pikiran. Nah ini mengupayakan kesejukan pikiran, ya. Kalau dalam olahraga, ya, kalau kalian lihat dalam permainan sepak bola atau pertandingan sepak bola, ofisial itu selalu membawa peralatan, ya. Ada yang namanya termos es. Termos es itu bukan untuk tempat es lilin, itu untuk es batu. Tempat es batu dipakai untuk apa? Untuk kalau ada cedera, es batu itu dibalut, ditaruh di kain atau handuk yang sudah disiapkan, terus dibebatkan di tempat yang cedera, mungkin kena engkelnya kah, lututnya kah, atau betisnya, ya. Kalau begitu kena benturan, memar, ya jangan langsung diurut atau jangan dikasih balsem, ya. Jangan dikasih air panas, tapi dikasih apa? Kasih es, ya. Supaya apa? Supaya saraf yang tadi kebentur itu langsung, yang tadi awalnya kebentur terus akhirnya mengembang, supaya tidak pecah, berarti harus dikasih es, ya. Dikasih es berarti nanti sarafnya itu atau pembuluh darahnya menjadi menyempit lagi, ya. Nah nanti setelah itu, ya, besoknya baru, ya, diurut, ya. Urut pun harus, kalau urutnya seorang atlet, seorang olahragawan, ya beda, ya, dengan urut tradisional, ya, urut sama TT kita. Kalau kita diurut, kalau belum berteriak itu belum afdol, harus teriak dulu, wah mantap itu. Tapi kalau dalam olahragawan atau namanya massage, tidak seperti itu, ya. Jadi ada beberapa macam cara mengurut, ya. Kalau dulu Pak Guru kuliah itu ada 5, ya, cara mengurut atau memasase tubuh kita. Jadi tidak harus menekan kuat-kuat. Ada dengan cara menggosok, ya, menggetarkan, memijit, ya, menekan. Itu cara-cara masase dalam olahragawan. Itu untuk apa? Untuk kesejukan, ya, atau untuk pendinginan, ya. Ini sangat penting, ya. Pikiran kita sejuk, pikiran kita fresh, pikiran kita segar, ya. Tidak harus masuk di dalam kulkas, tapi kita harus mengatur napas, ya, mengatur detak jantung, akan mempengaruhi tubuh kita atau pikiran kita yang fresh. Ya, untuk materi ini, ya, di dalam pembinaan mental ini, tentu ada tugas, ya, yang Pak Guru sampaikan, menjadi tugas karena kita ini adalah pembelajaran daring, tapi dalam hal ini adalah dalam bentuk video ini, ya. Jadi kalian sebagai siswa calon
siswa SMK Negeri 4 ya, kalian masih dikatakan calon. Nanti setelah masa pengenalan lingkungan sekolah ini selesai ya, dalam 3 hari ke depan kalian akan diterima ya menjadi siswa SMK Negeri 4 Rafi. Oleh karena itu di dalam materi ini ya, kalian dibebankan ya, atau ditugaskan untuk membuat tugas ya, membuat tugas. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tapi ada yang kalian kerjakan ya untuk dikumpul ya. Nanti tugasnya ada di bawah sini ya. Oke. Baik. Terakhir ya, sebelum Pak Guru tutup materi kita ya, ada yel-yel yang Pak Guru sampaikan ya. Yel-yel itu adalah penyemangat ya, motivasi, yaitu nanti bisa diikuti ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa, yes, yes, yes. Terima kasih.